Pada proyek kali ini kami membuat aplikasi edukasi interaktif yang kami beri nama yaitu EasyCPP, di mana aplikasi ini akan membantu mahasiswa Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya dalam memahami dan juga mempelajari bahasa pemrograman C++. Kita langsung masuk ke dalam aplikasinya. Oke. Di sini terdapat tampilan login dari aplikasi yang telah kami buat. Kita langsung masuk saja, kita login. Otomatis setelah itu kita akan masuk ke dalam menu Learn seperti itu. Baik, berikut ini adalah antarmuka Learn, yang dimana halaman ini adalah halaman utama dari aplikasi EasyCPP. Halaman ini akan berisi materi-materi mata kuliah dasar pemrograman yang diimplementasikan dengan bahasa C++. Dan juga di sini terdapat kuis yang nanti bisa diakses oleh pengguna. Nah, di halaman ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama yaitu pada bagian header ini akan memberikan penjelasan topik yang sedang diakses oleh pengguna. Nah, header ini merupakan tombol yang bila kita tekan, maka akan melanjutkan ke halaman lecture list, di mana halaman lecture list ini akan menampilkan topik-topik apa saja yang disediakan oleh aplikasi EasyCPP ini. Nah, topik-topik ini bisa kita tekan, dan bila kita tekan akan memunculkan list materi sesuai dengan topik yang kita pilih. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sebelah kirinya terdapat tombol play, yang dimana bila kita tekan tombol play ini, maka dia akan pergi ke halaman utama dan menampilkan materi sesuai dengan list materi yang tadi. Nah, materi-materi tadi disusun dalam suatu tombol yang terstruktur ya, seperti bagan, yang dimana tombol ini ada yang bisa diakses dan ada yang tidak. Nah, tombol yang tidak bisa diakses berwarna lebih pucat dibandingkan yang bisa diakses. Ini tombol yang bisa diakses juga menggunakan icon play ya di sebelah kanannya, dan tombol yang tidak bisa diakses atau materi yang tidak bisa diakses itu menggunakan logo gembok. Nah, bila kita tekan tombol play ini, maka dia akan melanjutkan ke halaman materi, yang di halaman materi ini berisi modul baca dan juga gambar yang berfungsi untuk membantu pengguna dalam memahami materi yang terkait. Kemudian, bila kita ingin kembali ke halaman utama, kita bisa menggunakan icon panah ini yang ada di pojok sebelah kiri dan akan kembali ke halaman utama. Kemudian untuk kuis, nah bila kita pencet tombol kuis, maka dia akan masuk ke halaman kuis, yang dimana di halaman kuis ini akan menampilkan soal terkait dengan materi yang dipilih tadi, dan juga jawaban berupa pilihan ganda yang bisa dipilih. Kemudian untuk berpindah dari satu soal ke soal lain, kita bisa menggunakan tombol yang ada di bawah halaman. Nah, kita bisa memilih halaman soalnya atau nomor soalnya ya. Nah, ini. Ataupun kita juga bisa menggunakan tombol next untuk lanjut ke soal berikutnya, ataupun tombol previous untuk ke soal sebelumnya. Kemudian setelah kita menyelesaikan atau ingin mengakhiri pengerjaan kuis, nah kita bisa pergi ke pojok kanan atas. Di sini ada tombol icon seperti tanda centang, yang dimana bila ditekan akan memunculkan suatu dialog yang berisi apakah user ingin menyelesaikannya atau yakin ingin menyelesaikannya. Jika tidak, maka dia akan kembali ke halaman kuis yang sebelumnya, dan jika iya, maka dia akan lanjut ke halaman result, yang dimana di halaman result ini akan menampilkan persentase dari pengerjaan kuisnya dan juga nama dari penggunanya. Kemudian bila kita ingin kembali lagi ke halaman utama, kita bisa menggunakan tombol panah ini, tombol back ya. Nah, dan akan kembali ke halaman utama. Kemudian materi yang tidak bisa diakses ini, bila kita tekan, nah dia akan memunculkan suatu notifikasi pemberitahuan yang akan memberitahukan bahwa materi ini terkunci, dan untuk mengaksesnya harus menyelesaikan materi sebelumnya, seperti itu. Ini juga diterapkan juga di kuis, seperti itu. Kemudian selain itu, di halaman ini juga ada fitur presentasi,
indikator persentase, maaf, yang dimana indikator ini akan menunjukkan seberapa jauh materi yang sudah dibaca atau sudah diakses oleh pengguna, seperti itu. Oke, selanjutnya dalam aplikasi kami juga terdapat interface discussion. Nah, pada interface discussion ini terdapat berbagai macam fitur, di antaranya yaitu mengurutkan topik berdasarkan last test, populer, atau my post. Untuk last test sendiri yaitu mengurutkan postingan berdasarkan postingan terbaru, misalkan ini 16 jam yang lalu, 17 jam yang lalu, dan seterusnya. Ini juga bisa di-scroll, kita bisa scroll sampai ke bawah. Dan kita juga bisa melakukan upload dan download, misalkan seperti ini. Kita upload menjadi 14, dan kalau di download seperti ini. Selanjutnya untuk populer, dia akan mengurutkan berdasarkan popularitas postingan. Ini votingannya 52, 32, 26, dan seterusnya. Dia akan diurutkan berdasarkan jumlah upvote tertinggi. Juga ada my post di sini, yaitu postingan-postingan yang kita telah buat sebelumnya, postingan kita sendiri. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan pencarian. Misalkan kita cari di sini, ini akan munculkan kolom blink line, lalu kita tekan lagi perbedaan variabel. Misalkan kita cari perbedaan variabel, topik tentang itu, kita cari, dia akan memunculkan topik mengenai perbedaan variabel. Kita juga bisa melakukan filterisasi. Misalkan kita cari yang menggunakan tag class dan objek, kita apply. Nah, dia akan memunculkan postingan yang menggunakan tag class dan objek. Oke, nah selanjutnya juga ada new post. Di sini kita bisa membuat sebuah postingan baru. Misalkan kita buat postingan dengan judul, kita ketikkan, akan ada blink line, ketikkan lagi akan muncul judulnya. Dan di message ini juga bisa kita ketikkan deskripsi yang ingin kita tanyakan. Lalu kita juga bisa menambahkan tag di sini. Lalu kita lakukan post. Oke, nah dia akan muncul di bagian last test 1 menit yang lalu. Oke, kita juga bisa membuka sebuah postingan ini. Misalkan kita buka di bagian sini. Setelah kita menekannya, kita akan diarahkan ke page discussion. Di sini kita bisa melihat berbagai macam komentar yang ada di dalamnya dan juga pendapat-pendapat dari para mahasiswa yang lainnya. Kita juga bisa melakukan upload dan download di sini. Kita juga bisa menambahkan komentar juga. Misalkan kita tambahkan komentar seperti ini, kita juga bisa hapus sebelumnya. Lalu kita posting. Nah, dia akan muncul komentar di paling atas 1 menit yang lalu. Oke, kita juga bisa kembali. Setelah itu kita bisa masuk ke bagian interface notification. Nah, di dalam menu atau interface notification ini, kita akan melihat berbagai macam notification yang sudah kita terima, mulai dari sistem atau mahasiswa yang mention kita. Di sini juga terdapat 3 buah filter, yaitu view all, di mana kita bisa melihat semua notification yang kita terima. Ini akan diurutkan berdasarkan waktu, sama seperti yang last test tadi. Juga ada mention. Di sini dia akan memfilter notification yang hanya mention kita atau mahasiswa yang mention kita pada sebuah postingan. Lalu pada sistem dia akan memfilter notification yang berasal dari sistem saja. Oke, mungkin kita bisa lihat dari view all. Kita juga bisa menekan salah satu notification yang nantinya akan ditandai setelah telah dibaca. Lalu jika dia ditekan, dia akan masuk ke dalam sumber dari notification itu sendiri. Ini bisa kita lihat di Maher DND. Lalu jika ada ini di Sylvia, di sini, dan seterusnya. Dan ini merupakan tampilan profil dari aplikasi EasyCPP yang telah kami buat. Kita bisa melihat banyak sekali informasi seperti NIPD, prodi, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, agama, seperti itu. Selain itu juga ada menu sertifikat, di mana nantinya setelah mahasiswa mengerjakan kuis dan juga mempelajari
materi-materi yang ada, mahasiswa dapat mengeklaim dan juga mendownload sertifikat yang telah disediakan sebagai bukti kepada dosen bahwa telah menyelesaikan materi tersebut. Dan ini juga pastinya akan membantu Bapak Ibu dosen dalam memberikan nilai kepada mahasiswa. Oke, kita coba langsung ke menu setting. Di menu setting kita bisa mengatur banyak sekali pengaturan seperti mengganti foto profile, merubah nama, kemudian merubah bahasa, mematikan atau menghidupkan sound effect, dan juga masih banyak yang lainnya. Oke, kita langsung kembali. Oke, aplikasi ini juga dilengkapi fitur light mode dan juga dark mode yang pastinya akan membantu sekali bagi user atau pengguna. Yang kita lihat sekarang yaitu menu light mode. Kita coba ke dark mode-nya. Oke, mantap. Light mode lagi, dark mode lagi. Oke, mantap. Di menu dark mode ini juga sudah diterapkan ke dalam seluruh aplikasi. Kita coba lihat di menu notification. Oke, di sini sudah menerapkan fitur dark mode seperti itu. Mantap. Kita coba ke menu discussion, sudah juga. Dan juga kita ke menu learn. Mantap, sudah menerapkan juga fitur dark mode. Oke, seperti itu. Kurang lebih seperti itu presentasi atau pemaparan aplikasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.